Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aryansa, NPM 2310642. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya sosiologi hukum, yaitu mengamati dan mencatat. Masuk ke proses mengamati, yaitu pengertiannya ialah awal dalam penelitian sosiologi hukum, di mana peneliti melihat langsung bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Di sini ada contoh, ialah mengamati perilaku pengguna jalan lampu merah, apakah mereka berhenti atau menerobos. Nah, yang kedua adalah proses mencatat, merekam hasil pengamatan secara langsung. Sesuai dengan informasi yang diperoleh selama proses pengamatan. Catatan ini menjadi dasar untuk menganalisis fenomena hukum secara lebih struktur. Contoh pertama ialah mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di persimpangan selama waktu observasi. Baiklah, lanjut yang soal kedua, yaitu pendekatan yuridis, normatif, dan empiris. Yang pertama, pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mempelajari hukum berdasarkan aturan tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, konsep hukum, dan doktrin. Ciri-cirinya ialah berbasis teks hukum, mengkaji bagaimana seharusnya berlaku hukum, tidak terlihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Contoh pertama ialah menganalisis isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua ialah pendekatan yuridis empiris. Pengertiannya ialah pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang meneliti hukum sebagai perilaku sosial. Pendekatan ini melihat hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis. Ciri-cirinya ialah berbasis data lapangan, observasi, wawancara, ataupun survei. Mengkaji bagaimana hukum benar-benar berjalan, menilai efektivitas dan kepatuhan masyarakat. Contoh pertama ialah meneliti bagaimana proses mediasi di pengadilan agama benar-benar dilakukan, bukan hanya berdasarkan aturan perma. Baiknya, selanjutnya soal nomor 3, yaitu aliran sosiologi hukum. Yang pertama ialah mazhab formalitas. Aturan tertulis bersifat logis dan kaku. Perbedaan utama melihat hukum sebagai bangunan norma formal, bukan sebagai fenomena sosial. Hukum apa yang tertulis, bukan apa yang terjadi. Dan nomor 2, yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan. Perbedaan utama, tidak terlihat hukum sebagai ciptaan negara saja, tetapi sebagai produk budaya. Baiklah, nomor 3, aliran utilitarianisme, yaitu perbedaan hukum dipandang baik jika menghasilkan kemanfaatan, bukan sekedar sesuai prosedur. Fokus pada konsekuensi praktik hukum, bukan norma tertulis. Yang keempat ialah aliran sosiologikal jurisprudensi, atau disebut sosiologi hukum. Perbedaan hukum dianggap sebagai alat rekayasa sosial, menekankan hubungan antara hukum dan perilaku manusia dalam masyarakat. Baiklah, ada yang kelima, terakhir, aliran realisme hukum, atau disebut legal realisme. Perbedaannya ialah menekankan bahwa praktik peradilan menentukan hukum, bukan undang-undang. Menganggap hukum sebagai sesuatu yang dinamis dan
dipengaruhi faktor sosial psikologis. Nah, yang pertama, pokok pemikirannya ialah hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Nah, yang kedua, mazhab sejarah kebudayaan, yaitu pokok pemikirannya hukum tumbuh dan berkembang bersama sejarah, adat, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, pokok pemikirannya hukum dibuat untuk menghasilkan manfaat sebesar bagi masyarakat terbanyak. Yang keempat, aliran sosiologis jurisprudensi, pokok pemikirannya hukum harus dikaitkan dengan kebutuhan dan realitas sosial. Yang kelima, aliran realisme hukum. Pokok pemikirannya hukum yang nyata adalah putusan hakim, bukan aturan tertulis. Baiklah, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.